Oke, cuy. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun kalian berada, disitulah saya berbicara. Kembali bersama gue Alam Dewangga dan Lang Ramadan kali ini. Oke, kita ceritakan dulu. Anak kontrakan tuh udah lama nggak upload, ya Lang ya? Ya kan? Yo, Kan sebagai partner gue yang baru. Karena, ya gimana? Udah 7 tahun. Udah berapa? 7 tahun. Udah 7. Gak usah lebay dong. Tolong dong. Oke, cuy, kalau buat kalian yang nonton ini suaranya agak apa sih namanya hilang-hilangan, karena apa ya, anak kontrakan tuh konsepnya kayak gini, ya nggak sih Bang? Suaranya Sedikit tidak modal, kameranya jelek, nggak modal, nggak ada persiapan, maunya bikin konten. Kan bodoh. ya seperti inilah. Oke, buat yang nggak tahu, Mas Lang ini udah pernah masuk konten juga. Udah pernah masuk konten, dia itu anak pondok jadi hardcore kayak gitu. Dia episode pertama. Setelah opening anak kontrakan tuh ada Mas Lang di video pertama. Kita lanjut lagi ya. Gimana nih Mas Lang? Bisa dikenalkan dulu nggak Mas Lang itu siapa gitu nggak bisa? Nama saya Mas Lang. Nama saya Mas Lang. Hah? Masa aku perkenalan? Masa ada nggak kenalan? Udahlah, nggak usah kenalan. Ya, kita lanjut aja. Jadi ceritanya aku partnernya di Bangsat ini. Oh, iya. Bikin konten tapi nggak mau nyiapin apa-apa. Temennya terus yang suka nyiapin. Lanjut. Loh. Anak kontrakan konsepnya seperti itu. Oke, kali ini kita akan bahas apa nih, Bang? Di episode pertama kita online. Nah, ini bintang tamunya udah masuk nih. Bintang tamunya udah masuk kali ini, Bung. Kita tuh sama-sama. Pertanyaannya kontrakan terbaik ya, Bang. Konsep paling terbaik ada kontrakan. Udah. Gak ada konsepnya. Gak ada. Aduh. Mas Amru ini gimana Mas Amru? Gimana? Mas Amru, kenalin dulu dong Mas Amru itu siapa gitu dong. Coba dong. Ayo dong Mas Amru. Saya kenalin dulu namanya. Amru Fatah Panjalu. Ya, namanya Amru Fatah Panjalu. Kalau dari story maksudnya history hidupnya itu ya teman terbaik. Teman lu juga kan, Lam? Iya, ini teman kita juga, tapi lebih afdol lagi nih Mas Lang nih. Dia itu paling keren. Paling keren gimana tuh? Gak usah ketawa-ketawa lu. Oke, gimana kalau suara gue ada sih? Ada. Gimana kalau afdolnya lagi Lang nih? Dia suruh perkenalan sendiri gimana Mas Lang? Gimana? Lebih seru kan? Ya. Lebih seru dong, iya nggak sih? Gimana? Kenalin dulu dong, Mas Amru ini siapa, nama panjangnya, dari mana? Ayo dong. Ya gue dari sini, men. Nggak usah sok Gulanda. Ya nama gue sih ya biasa dipanggil Jalu gue. Jalu sekali. Enggak, serius. Nama panjangnya siapa gitu? Coba dikenalin dulu dong. Coba dong. Kenapa diketawa ya? Anak bandel deh. Gue juga bikin rokok ini. Iya, biar disponsori Gudang Garam boleh. Waduh. Tidak. Gudang Garam. Gimana? Ya, sabar dong. Ayo. Amru gimana ini? Tadi nama panjangnya siapa? Kenalin dulu dong. Nama panjang gue sih Amru Fatah Panjalu. Nama panjangnya Amru Fatah Panjalu. Ya. Lagi sibuk apa nih? Ya paling cuman gawe aja sih gue. Itu tangannya ada apaan? Itu tangannya ada apaan tadi? Tangannya ada apa?
Mana? Itu tangan itu tuh. Kok ada tintanya di tangannya? Oh ini. Apa itu? Itu apa itu? Temporer, men. Anak temporer. Lang, masa gambar seperti itu dibilang temporer kata dia. Kita anak SD kelas 6, dia bercanda, men. Oke. Nah, tadi biasa dipanggil Jalu ya? Yes. Jalu ya dipanggil. Yes. Berarti gue di sini manggilnya Jalu apa Amru nih? Amru aja. Amru aja lebih enak ya. Gimana? Ngomong-ngomong nih, denger Gimana? Amru ini sudah melalang buana di Jakarta. Namanya udah gila. Anak rantau deh. Ya, namanya cari pengalaman, men. Seorang seniman yang membuat karya dari kopi. Gila. Maka dari itu kita sekarang maka dari itu kita sekarang akan ngomongin. Tahu paling gokil. Udah. Bawa apa lagi nih? Tahu paling gokil. Gila, men. Luncah, men. Savio. Harusnya lam. Harusnya dia malah main game. Pasti dia main game. Agak aku lagi nutup lu, uzon lu jadi orang lu. Akhirnya. Wait. Anak kontrakan tidak terkonsep sekali ini. Masya Allah ini. Oke. Kita back to the topic ya. Oke. Jadi tadi kan Mas Amru apa sih udah melalang buana di Jakarta nih ya? Ya. Sepertinya iya apa enggak nih? Seorang seniman yang berkarya. Gila. Kita ngomongin yang terakhir tadi tuh, kopi. Sebut saja barista. Enak. Gimana? Masih junior, men. Oh, masih junior. Yeah. Masih junior dia bilang, masih junior. Pusap nggak lu sama seniornya? Disuruh pusap nggak? Terus jalan jongkok. Beda lagi, men. Itu beda lagi, men. Jokesnya dipakai kayak di asrama, tau gak sih? Asrama tau gak sih? Lu ada asrama? Kenapa ada asrama? Oke, ngomong kita back to the topic dulu Lang ya. Jadi kita di sini bakal ngomongin tentang kopi ini. Berhubung lu tuh kan barista nih katanya ya. Katanya lu tuh barista terkenal di Jakarta. Enggak terkenal sih. Oh iya. Gue gak bisa ngeklaim terkenal sih. Gue be aja, men. Oke, bisa diceritain nggak? Bisa diceritain nggak nih? Pas awal lu pertama pasti nggak kenal kopi dong? Iya dong. Sama sekali, men. Sampai kenal kopi itu gimana ceritanya? Ya. Bisa dibagiin nggak buat penonton? Dari awal nih. Dari awal lah. Masa dari awal? Iya. Masa tiba-tiba langsung terkenal kan nggak mungkin dong ya Mas Lang ya? Enggak. Gimana? Dari awal dong. Ya, dari awal sih gue pertama ke Jakarta nih. Pertama ke Jakarta. Gue pertama ke Jakarta buta, men. Kayak nggak tahu arah. Buta gimana tuh? Nggak tahu arah. Nggak tahu arah. Gue mau gawe apa kata gue kan? Ya gue daftar sana sini nggak keterima. Bahkan sampai dulu sih yang lucu, gue sampai debat sama HRD. Lucunya lu ketawa? Ya enggak lah. Depannya debat sama siapa nih? Debat sama HRD. Gimana tuh ceritanya gimana? Ceritakan, itu seru banget nih kayaknya. Seru banget. Gimana? Kan ada lowongan buat Uniqlo tuh. Ini sebut. Oh iya. Nggak apa-apa santuy. Jadi waktu itu lu daftar di Uniqlo. Daftar doang. Ya interview biasa lah. Pas gue di interview tuh kayak dia tuh kayak ngotot apa yang gue omong itu nggak ini, men. Nggak benar. Percaya, men. Oh iya tahu terus. Ini kata gue yang ngelakuin siapa kata gue. Akhirnya ya gue sih gimana ya?
ya apa yang gue lakuin kan selama ini kan benar gitu. Kenapa dia nggak percaya? Akhirnya gue tunjuk kayak gini, men. Dan habis itu udah. Oh, lu nunjuk HRD-nya gitu? Iya. Contoh. Udah gila. Contohin dulu. Boleh dicontohin. Gila. Gimana? Contohin nih. Misalnya gue HRD nih ya. Gue HRD. Oke, gimana? Oke. Atas nama Mas Amru Fatah Panjalu bisa masuk dulu. HRD dong. Ya interview gitu. HRD dong. Ya. Interview biasa ya. Terus. Setelah gue cerita kan. Setelah gue cerita, dia tuh bilang kayak gini. Ah, masa iya? Kayak mukanya tuh kayak tai. Oh, tahu gue. Tahu. Berarti kayak gini. Berarti kayak gini ya. Hah? Kamu beneran kamu? Gitu? Kayak gitu apa gimana? Apa kurang? Kayak gini. Ah, masa? Gitu loh. Oh, kayak kurang percaya gitu ya? Cowok apa cewek? Adalah apa yang gue ceritain bener, men. Cowok apa cewek? Cewek. Oh, cewek. Cakep nggak? Tai, itu udah ibu-ibu, men. Oh, ibu-ibu. Sorry. Terus gimana? Terus? Ya udah, habis itu gue sempat debat sih sama dia. Habis itu udah. Sama ibu-ibunya itu? Gue nggak dipanggil lagi. Ya udah, habis itu gue cari lagi kemana-mana. Sampai ketemu. Akhirnya awalnya saudara gue sih, kayak ada kenalan gitu kan. Oh iya, relasi gitu. Di restoran gitu. Terus coba interview lah di situ. Ya akhirnya masuk. Awalnya sih gue jadi waiter. Itu di mana itu? Sebutin nama tempatnya. Apa di daerah mana? Di Jakarta mana? Di Cikini, Paradigma Cafe. Oh, di Cikini. Oh, Paradigma. Tahu gue tuh kayaknya tahu tuh Paradigma. Di Menteng. Iya, tahu gue. Iya, tahu. Depannya stasiun. Udah. Ya. Nah, habis itu gue berjalan 3 bulan. Berjalan 3 bulan. Gue tuh pas mau nganter minuman kan. Nah, kebetulan tuh latte. Minumannya tuh latte, hot latte gitu kan. Iya. Nah, temen gue barista cewek itu ngebikin gitu. Kayak gambarnya tuh kayak nggak jelas gitu kan. Oh iya. Saya tuh gue nyeletuk gini. Ini gambar apaan sih? Gue bilang kayak gitu. Itu kesalahan gue, men. Itu kesalahan gue. Itu gue akuin gue salah, men. Hasil kata dia gini. Lu bisa gambar nggak? Anjing, kata gue. Oh iya. Iya kan. Kan gue jadi merasa bersalah, men. Oh iya. Merasa bersalah gara-gara lu ngece itu ya. Ini siapa nih waiters gaya amat ya kan? Sombong amat waiters. Iya. Lu bisa gini. Lu bisa bikin nggak? Iya juga ya, kata gue. Ya udah, habis itu dari situ gue udah gimana ya, mikirnya kenapa gue nggak belajar kan, gitu. Akhirnya, muncul dari situ gue belajar. Ada niatan buat belajar. Dari basic juga sih, dari espresso. Bro, pertanyaan nih, siapa orang yang paling berpengaruh ngajarin kamu buat kopi? Ngajarin lu. Lu pokoknya bahasa aku campur-campur lah ini. Gimana? Siapa tuh orang yang paling berpengaruh, siapa tuh? Yang paling berpengaruh? Itu namanya? Ya. Namanya Alos. Dari Papua. Oh. Wah, gila. Dia kerja di Berarti lu harus berterima kasih tuh. Bahkan sampai sekarang pun. Iya, bahkan sampai sekarang pun gue masih tanya-tanya, men, sama dia. Oh iya. Dia masih kerja di kafe lu itu? Enggak. Lu diajarinnya di kafe lu itu apa gimana? Di kafe itu. Dia dulu jadi head bar. Oh, dulu head bar di kafe itu. Setelah dia keluar, gue diangkat jadi barista. Gitu. Barista di situ. Awalnya sih dia bilang ke manajer gue kalau misal saya keluar tapi Amru masukin ke bar gitu. Nah, kenapa harus Amru gitu kan, kata manajer gue. Nanti lihat aja gitu. Dan akhirnya gue dites di situ, disuruh bikin kopi. Ya udah, gue bikin kopi aja apa, lah. Kopi apa? Sebutin.
Waktu itu gue disuruh bikin latte sama cappuccino. Oh, weh, ini dia bukan anak-anak murah ya. Anaknya mainnya latte lang ya. Lu nge-art gak? Nge-art apa? Nah, kebetulan gue waktu itu gambar swan, men, gambar bebek. Gambar bebek. Tapi dipotong nggak? Ada bebek kayaknya. Di belakang ini ada bebek. Di belakang ini. Beda. Beda ya. Ini kan bener-bener nggak. Tapi bebeknya dipotong nggak? Hah? Bebeknya dipotong nggak? Apa sih, Apa sih? Potong bebek angsa? Nggak, masuk ya? Terus lanjut. Habis itu ya udah, terus dia bilang ke gue, ini yang dikatain Alos. Maksudnya manajer gue tuh bilang ke gue, ini jawabannya gitu. Maksud enggak, yang tadi kan katanya kenapa harus Amru. Nah, jawabannya ini loh gitu. Nah, setelah itu kenapa harus Amru? Itu ternyata. Nah, setelah itu gue ya belajar lagi, walaupun dia udah cabut, gue belajar lagi di situ. Lu belajar terus ke dia? Waktu itu dia langsung pergi ke luar negeri. Gawe di dia ke luar negeri. Mantap. Sampai sekarang udah pulang ke Indonesia. Gara-gara. Dia sekarang di bartender, men. Udah naik kelas. Dia basicnya ke bartender. Langsung background-nya Mas Lang diganti dong. Background-nya Mas Lang diganti dong. Iya. Saya ganti ini biar kita pembahasannya agak malam dikit. Agak dalam. Ram, lu nggak boleh ngerokok ya, Lam? Asoy. Ini cakep nih boy. Nah, ini masih mending daripada yang tadi. Yang tadi tuh kayak freak banget nggak sih? Background-nya dia. Masih kayak di kolam berenang tuh. Full party gitu aja. Tadi party pool. Carikan di full party pool. Full party. Nah. Cari di Google full party. Dapatnya sih udah gue masukin. Saya mana tadi? Sampai gue diajarin enggak? Sampai lu diajarin? Enggak, lu terus ternyata lu apa sih namanya? Udah masuk jadi head di ininya nih, di barisnya. Ya, gue dijadiin junior barista. Oh iya, terus yaudah setelah itu ada SPV gue itu setelah itu cabut juga dia. Cabut ke filosofi kopi di Jogja. Gila. Filosofi kopi Jogja. Yes. Kebetulan anak kontrakan nih dari Jogja nih. Gimana? Anak kontrakan pernah ke filosofi kopi? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa boy? Gak pernah boy, gila. Nanti di akhir-akhir kita kasih tahu kenapa. Ya nggak sih, Mas Lang? Pasti pertanyaan dong. Kenapa saya nggak pernah ke filosofi kopi? Kenapa tidak pernah? Itu kenapa, men? Jawabannya di akhir, men. Jawabannya di akhir itu, Mas. Jadi di akhir. Surprise gitu. Iya. Masuk kita bisa main sama anak indie. Gimana? Terus abis itu. Lanjut. Habis itu gue sampai setahun lebih gue di Paradigma. Tahun lebih tuh di Cikini itu di Paradigma itu. Gonta-ganti ya biasalah keluar masuk karyawan baru kan segala macam. Lama-kelamaan kan ya karyawan yang asik kan pada keluar nih. Karyawan barunya kan pada cabut nih. Pada kayak babi semua tuh, maksudnya kurang asik gitu. Kurang asik ya, kurang mantul ya. Intinya kalau kerja sih yang pertama kekeluargaan, men. Iya pasti sih. Iya nggak sih? Harus iya sih. Harus enjoy. Enjoy, men. Harus enjoy. Dari teman, dari kerjaannya, bosnya. Masih hadir. Apa?
Hostnya hadir. Hostnya kan? Bos, bukan Bos, tak kira hostnya. Aku ini pandang kayak orang-orang sekarang ini kan ngopi itu cuma buat instastory, buat pamer ke orang-orang. Kalau aku habis ngopi mahal, ini ngopi mahal. Itu krusial. Menurutmu gimana dari pandangan seorang barista? Sebenarnya tuh harus kayak gimana sih Enggak sih, aslinya gitu lah. Kalau semisal aslinya kalau tergantung daerah sih. Setiap daerah kan dia punya harga masing-masing kan. Semisal harga di Jogja sama harga di Jakarta itu beda. Misal latte nih, Tapi iya sih, bener. Bener ya? Bener. Pas ke tempatku, udah bedain kan. Kok jauh banget. Karena ada kelasnya men, ya nggak sih? Bukan kelas. Apa gimana? Emang ekonominya. Iya benar. Iya. Karena ekonomi. Sekarang UMR Jogja sama Jakarta ya beda jauh. Iya, Cuk. Di Jakarta berapa sekarang UMR? 42. 42 di Jogja 1,8. Masa sih? Nggak tahu. Berapa? Jogja berapa emang? Sekitar segitu lah ya. Kita kan belum dapat uang. Buat foto-foto gimana nih? Kopinya difoto terus dipost gitu ya? Iya, kayak fotokopi itu nggak sih? Kejadian fotokopi yang dimaksud Lang tuh tadi. Foto, ngopi terus foto. Foto terus ngopi. Gimana sih? Kayak gitu deh. Kalau menurut gue sendiri sih, gue pernah ngalamin nih. Jadi waktu itu gue bikin latte art gitu kan. Habis itu kan gue serve ke customer kan. Nah setelah itu customer tuh kayak, wah lucu nih gitu. Habis itu lucu nih. Ya lucu nih. Habis itu di foto, di post atau dibikin story segala macam. Ya itu suatu kebanggaan bagi gue sih yang pertama. Karena itu yang gue bikin gitu. Oh, itu karya lo gitu ya? Cuman kalau masalah apa segala macam kan itu hadiah karena dia udah membeli minuman itu. Oh, minuman itu. Iya sih. Enggak sih? Ya, oke. Ngerti paham. Jadi menurut lu nggak apa-apa ya? Nggak masalah itu ya? Nggak masalah, men. Nggak masalah. Oke. Kita hargai jawabannya ya, Mas Lang ya? Oke. Gimana Mas Lang? Mas Lang kurang jelas. Dia buat kopi mahal-mahal, dia buat kopi susah-susah, belajarnya panjang-panjang, nggak lu hargain. Enggak, ini parah sih. Enggak, gue nggak bilang kayak gitu, men. Gue nggak bilang kayak gitu dong. Ya udah. Enggak. Tapi berarti lu tadi, kalau misalnya gue denger tadi ya, pengalaman lo itu, berarti lu tuh kayak nggak sekolah gitu ya? Kan ada tuh yang barista tuh sekolah. Ya. Tapi lu nggak? Enggak. Otodidak? Otodidak. Jadi gue waktu itu pernah sempet ya. Bahkan itu muncul terus gitu. Kita udah belajar nih. Terus kita kayak pas belajar tuh tiba-tiba kita terus-terusan belajar tuh lama-lama blank otak kita, men. Sehari itu blank, kayak penuh banget gitu, kayak puyeng gitu ya. Puyeng banget. Abis itu gue break sebentar, santai gitu kan. Abis itu gue bikin lagi, itu jadi enak lagi. Kenapa? Ya intinya sih dari itu kayak nggak usah maksa lah untuk belajar gitu. Anjay, yang penting enjoy gitu. Dia. Yang penting enjoy. Ya. Berarti ada quotes of the day-nya ini. Ada quotes of the day ini. Gimana? Ntar ditulis di sini. Ditulis nanti. Kayak gitu, men. Jadi nggak usah terlalu ngoyo ya. Ngoyo tuh apa bahasanya? Over. Nggak usah terlalu over, men. Ya nggak terlalu over ya. Nah, begitupun juga pas gue dulu pas gue belajar, nah itu gue aus terus. Kayak
aus gitu. Gue ausnya itu kayak gue pengen belajar lagi gitu. Cuman posisi di situ setara semua gitu loh. Maksudnya sih? Ya, Ya, tahu. kita tuh stuck di situ karena dulu yang ngajarin gue itu udah pergi gitu. Udah pergi. Jadi lu cuma bisa gitu-gitu doang. Soalnya yang ngajarin lu itu udah pergi ya. Nah, setelah itu habis itu gue ya memutuskan buat keluar dari situ. Dari paradigma. Zona nyaman gue, dari zona nyaman. Gila. Tepuk tangan dulu Mas Lang, kita boleh applause dulu dong. Woi. Gila. Kurang apa? Barista. Ganteng ya? Enggak juga sih ya. Enggak sih. Biasa aja lah. Keren. Di Jakarta keren nih kan? Keren. Terus abis itu anak band. Katanya anak band ya? Tapi kita bahas di lain waktu ya. Anak. Skip. Helena gimana Helena nih wey? Aduh, apa itu? Saya tidak mengerti. Oke. Balik back to the topic ya. Gini. Kalau berarti lu tuh udah di kopi tuh berapa lama? Di kopi. Udah balik ngopi bisa olah. Barista. Udah setahun. Barista dong. Kalau di kopi berarti dia jadi biji kopi pilihan dong. Lawannya kecap bango, lu tau gak sih? Udah setahun men. Malika. Udah setahun ya? Malika. Setelah itu, ini gue lanjut lagi. Oke, lanjut. Setelah itu, gue udah, gue ngajuin surat resign. Ya sempat ditahan-tahan juga sih. Tapi ya itu emang keputusan gue kan. Emang gue mau keluar, gue pengen cari pengalaman lagi. Yang lain. Nah setelah itu si SPV gue yang dulu yang cabut ke Philcop, tiba-tiba nawarin gue, Ruh, mau nggak gitu kan? Oh dulu ditawarin, ditanyain gitu. Iya, mau join nggak? Di mana bang? Jogja. Wah, di situ gue kayak gila. Down banget. Gue masih junior men, ibaratkan gue masih bau bawang gitu ya, bau bawang gitu. Terus langsung ditawarin Philcop. Gila, gue kayak minder sendiri gitu. Itu anjay. so minder. Iya, gue tau diri gue orangnya kan gitu men. Tai. Aduh. Habis itu akhirnya nggak gue ambil. Gue milih pindah ke Mana Coffee. Oh, Mana Kopi. Sampai sekarang. Nah, gila. Di situ juga gue kenapa milih Mana Coffee karena owner gue juga barista juga men, barista di Singapura. Oh iya. Wah, anjir. Nah di situ gue mulai banyak tanya-tanya. Ya, alhamdulillah lah, bahkan masuk terus gitu kan. Gila. Ilmu-ilmunya gitu. Setelah itu dia waktu itu lagi cari biji kopi. Nah kemudian gue punya ide tuh, kenapa gue dari Lampung yang di sana banyak kopi, kenapa nggak dibawa ke Jakarta gitu kan? Jakarta. Jadi gue pengen kenalin kopi-kopi dari daerah gue ke kota gitu. Anjay. Udah berjalan. Berarti lu? Udah jalan. Itu. Udah jalan. Apa? Udah jalan. Udah jalan belum? Ini nunggu habis dulu stok, baru ntar ngambil dari kampung gua gitu. Gila. Berarti Amr ini dari Lampung ya? Lu dari Lampung kan? Iya. Kok gue bisa tahu sih? Anjay. Tapi gini. Pengalaman lu setahun menjadi barista gitu, berarti tahu dong apa kopi yang paling banyak orang Indonesia itu pesan? Tahu dong pasti. Ya. Orang Indonesia lah. Orang Indonesia itu harus berapa ribu orang. Iya sih. Sorry. Pertanyaannya salah. Orang konsumen lu lah. Konsumen lo apa? Orang-orang yang beli kopi lah. Apa sih pertanyaannya?
Kalau menurut gua tergantung orang sih, men. Ini apa Mm-mm. nih? Udah biarin. Dipencet Nah, aja. kalau menurut gua tergantung orang, men. Biasanya kan kayak kalau semisal nih ada kayak orang datang sama ceweknya gitu, semisal kan, cowok sama cewek gitu. Yang cowok pesen yang manual brew, yang cewek pesen Mm-mm. yang ada gambar-gambarnya gitu, atau Oh, atau biar yang so mocktail sweet. segala macam, heeh, gitu. Jadi tergantung orangnya sih, men. Tapi Mm-mm. kebanyakan kopi susunya sih, men. Kopi susu Kopi banyakan ya. Mhm, kebanyakan kopi ya susu. gambar-gambarnya itu. Mhm. Mereka Jadi lebih pilih spesial. rasa kopinya apa gambarnya? Nah, Mmm, itu krusial banget tuh. Itu krusial nah, banget tuh. kalau kalau ngomongin itu yang pasti nggak cuman gambar, men, tapi rasanya. Soalnya Gila. kalau untuk gambar itu kan buat pemanis, Hmm. buat pemanis sih, bahkan buat kayak ya buat mempercantik gitulah. Cuman Mm-mm. dalam latte art sendiri, yang namanya latte art nggak ada bonus, men. Karena latte art itu ada lombanya gitu, bahkan sampai Oh, internasional. Ada lombanya asik. sendiri. Susah. Itu Terus sih, men, buat nggak bisa dikatakan bonus karena itu ada lombanya, men. hmm, Heeh. gila. Begitupun begitupun Mantap. ya gitu, kayak jadi barista itu nggak hanya bisa gambar, nggak hanya bisa nge-brew, tapi Hmm. dia bisa semuanya gitu. Kayak dari kopi itu kan luas banget, men, dari manual brew, Hmm. heeh, terus dibikin kopi susu, dibikin latte art segala macem. Nah, dia tuh harus melingkupi semuanya, nggak bisa salah satu dia fokus Nggak bisa ini salah terus, satu ya. heeh, dia harus bisa semuanya gitu. Hmm. Kecuali kalau semisal dia udah bisa semuanya nih, dia mau lomba nih, Nah, mau Hmm. misalkan mewakili, nggak usah mewakili Indonesia lah, kayak kayak throwdown gitu, kayak lomba Hmm. untuk umum gitu. Nah, dia fokus Hmm. ke misalkan ada lomba latte art, dia fokus ke latte art gitu. Hmm. Lomba ada Oh. manual brew misalkan, contoh kayak kemarin Hmm. V60 itu lomba. Nah, itu Lomba fokus, V60 itu. heeh, V60. Nah, itu pun kalau V60 kan itu entar ada jurinya. Jadi kayak Hmm. kayak rasa yang paling, Rasa eee, yang pernah ada. enggak, men. Jadi si kopi Ah. itu punya jadi si kopi itu punya ciri khas rasanya gitu. Jadi yang Hmm. yang paling cakep ya itu yang dipilih. Yang paling mantap ya, yang rasanya. Berarti kalau misalnya manual brew gitu dari rasanya dong. Iya dong. Kan? Ya. Contoh manual brew itu contohnya apa aja? Iya banyak kayak V60, Hmm. Terus Aeropress, hmm. Kalita, Hmm. Sipol, masih Kayak banyak gitulah lah. ya. Oh, Gila. Terus kita ngomongin itu harga nih. Apa harga. gimana? Lang dulu apa Gimana gimana? Mas Lang? Mas Lang? kopi yang Apa paling Mas Lang ini? kopi lokal yang paling diminati sama orang-orang yang suka kopi kopi mana? Kopi lokal. Kalau untuk Kopi lokal yang paling mantap ya. kalau kalau gua sendiri sih kalau gua main ke kedai-kedai gitu, pasti Hmm. ada itu Aceh Gayo. Udah cakep Oh, banget, men. Gayo Aceh itu. Heeh. kayaknya iya Itu sih. banyak banget emang ya. Wah, banyak Itu banget. juga Itu pas emang aku gila sih. ngopi-ngopi itu sih ada kopi Aceh Gayo. Heeh, Gue bener. Anjay. BTW, Mas Lang, Tapi nggak di sebentar, bro. Iya, Bro, sebentar. Jadi heeh, gue ceritain dulu ya. iya. Jadi dulu tuh gue sama sama Lang ini pernah kerja di kafe. Satu Oke. kafe gitu. Terus ini gue belum tahu, men. Ini gue belum tahu, men. Sumpah. Jadi dulu tuh gue pernah kerja di kafe. Tapi Mhm, sekarang gara-gara ada something mhm. mungkin ya something kita di something problem kita berdua dikeluarkan. Kenapa, bukan men? dikeluarkan lah. Kenapa, men? Emang harus Wah, lu ada masalah keluar. nih pasti nih. Emang harus Ada keluar. Kita nggak kayak gini loh. Kita nggak buat masalah. hmm, Tapi ada sesuatu
yang mengharuskan kita keluar, bukan Nah, itu dia, itu benar. nggak dikeluarkan, soalnya Heeh. ownernya dan pokoknya yang punya nggak nyuruh kita. Iya, ada something lah. Ada something. Mau nggak mau kita harus keluar. makanya dulu tuh ganti bahasan. itu bahasa. Gue mau tanya nih, tapi gimana rasanya kerja, men? Gimana ya, Lang? Kalau kita, cuma kalau gua Malang itu kerja kayak apa ya? Kayak gue tuh suka rela. Sumpah, kayak gue menikmati kerjaan itu dan gimana kayak seru aja gitu loh. Kayak gue nemuin hal baru. Soalnya yang punya teman kita juga lah, beda. Iya, yang punya kebetulan teman-teman juga. Bukan, jadi kita bukan kerja sama orang, kita bukan dikontrak itu bukan. Jadi kita memutuskan untuk kerja di situ tanpa dites, nggak ada tes-tesan HRD gitu, nggak ada. Kita tuh nggak main HRD gitu, nggak main. Jadi kita kalau ada waktu kita kerja, kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada udah nggak kerja. Tapi yang penting enjoy, men. Iya, enjoy. Enjoy banget sumpah. Jadi kayak gue tuh kayak kerja tapi main, ngerti nggak sih? Iya, benar. Kerja main. Iya. Tapi gue tapi paling capek keselnya lagi itu ada yang mesen RS. Itu capek banget, men. Itu udah biasa, Lam. Itu udah biasa, men. Iya. Kayak gimana ya, sampah banget, men. Lu nongkrong di kafe minumnya RS gitu loh. Apa bedanya sama lu di rumah, anjay? Ini kabel kan? Pikirin dulu. Sorry. Anak kontrakan, biasa. Konsep tidak jelas. Konsep tidak jelas. Iya. Niru-niru. Niru-niru. Wah. Enggak, kita tuh mengisi kekosongan terus sebenarnya kayak gini. Iyalah. Sekarang sering, men. Kita udah berapa tahun nggak ketemu, men? Gara-gara COVID-19, Corona. Corona. Gila kan sampai sekarang tuh. Bayangin ya, misalnya kita di lockdown. Gila sih, men. Di lockdown, bener-bener total di lockdown. Kita kan nggak lockdown kan, PSBB ya. PSBB dan segala macam lah. Kalau di lockdown, tapi emang nggak bisa sebenarnya. Kalau di Indonesia nggak bisa. Karena kalau emang di lockdown, mau makan apa kita? Sebenarnya kayak gitu. Kenapa kita nggak di lockdown itu gara-gara itu sebenarnya. Kita masih mikir ekonomi kayak gitu sih. Iya, benar. Soalnya krusial banget, men, kalau misalnya kita ngomongin ekonomi di Indonesia. Kalau misalnya kita di lockdown, dolar mau berapa ribu? Kayak gitu. Ya kan, ekonomi mati. Tapi aku tuh pas kemarin lihat lah Pak Presiden kita itu Pak Jokowi. Aku nggak mikir kalau bayangin jadi dia. Atau kena, ya pokoknya dia sebagai presiden ada wabah ini. Pusingnya setengah mati, terus iyalah pasti. Ya, terus apa namanya? Ibunya meninggal. Kan jadi Pak Presiden mana itu? Aku bayangin kalau aku jadi dia, pusingnya setengah mati. Iya, men. Parah. Makanya kalau gini, aku yang jadi presiden, aku mengundurkan diri kayaknya. Serius? Makanya gini. Tapi untung presiden kita keren, men. Maksudnya close aja. Makanya sekarang cara yang bisa kita jalanin adalah, kalau menurut gue ya, itu kayak ya udah kita ngikutin aja yang terbaik dari pemerintah gitu aja sih. Iya nggak sih? Iya, benar. Iya nggak sih? Benar. Iya, kalau gue sih masukannya kayak gitu, karena apa ya? Pasti pemerintah itu udah mikir semuanya, men. Udah ke depan mikirnya. Nggak mungkin dia mikir untuk saat ini doang. Iya jelas. Iya kan? Iyalah. Ya walaupun. Nah, itu banyak pemerintah kayak gini. Kalau aku mikirnya, kowe cuma iso ngomong tok, ya kan?
Nggak bisa ngejalanin ya, belum tentu bisa ngejalanin dong. Dihujat orang banyak. Iya sih. Enggak, soalnya kita hidup di negara kan yang memutuskan semuanya kan tetap pemerintah. Ya kita harus mengikuti lah aturan-aturan pemerintah. Benar. Weh, jangan dari om-om, jangan dari om-om. Jangan ngomongin katanya. Hah? Pengaruh banget. Enggak. Nah, ini ya. Nah, ini kita ngomongin tentang COVID nih. Ini pengaruh banget gak sih sama kerjaan lu? Wih, banget, men. Kan lu jadi buat kopi nih. Lu kan kayak jasa buat kopi. Lu sebagai barista. Nah, misalnya enggak kalau misalnya nggak ada konsumennya, lu buatin kopi buat siapa? Nah, itu tadi, men. Makanya lu mau turun kasta jadi Starling, Starbucks keliling anjir. Naik sepeda. Kopi. Gimana? Ya emang ya, men. Ngaruhnya sih gila banget sih, men. Bahkan banyak yang kena PHK gitu. Bahkan ada juga perusahaan yang bangkrut. Gitu. Oh, ada? Ada. Perusahaan kafe gitu apa gimana? Banyak. Karena nggak ada masukan. Betul-betul kosong ya? Bener-bener kosong. Terus dia totally kosong. Terus nggak ada masukan, terus dia harus bayar sewa tempat segala macem. Gila. Ya itu sih. Bahkan gua aja 2 hari masuk, 1 hari libur. 2 hari masuk. Oh, selang-seling gitu ya? Ya karena ada kayak gini nih COVID. COVID apa? Lu tau nggak? COVID apa? Satu kata buat COVID. Apa ya? Babi kali ya. Babi itu nggak salah, bro. Katakan lain ya. Iya. Gue pengen nanya nih. Tadi kan kita udah ngomongin tentang lu kerja di mana nih. Di mana kopi kan sekarang, berarti masih di mana kopi ya? Mana kopi. Nah, ini gue pengen nanya, di mana kopi itu buka apa enggak? Buka? Iya. Kok bisa buka di dalam pandemi kayak gini? Di posisi pandemi kayak gini kok masih buka? Karena gini, men. Yang pertama dia nggak menyediakan dine-in. Kalau misalnya kita ngobrol sama anak-anak bandel itu susah. Bad boy banget, makan bad boy. Ambil foto di Google. Ambil foto di Google. Percaya. Kita coba percaya. Ya, back to pembahasan ya. Kita back to pembahasan. Sudah. Terus gimana? Buat gue penanya nih, mana kopi itu tempatnya di mana? Kan belum dijawab tuh tadi, belum dijelasin. Di Oakwood, Kuningan. Oakwood tuh di mana? Kuningan. Di gedung Oakwood ya? Ya. Gedung Oakwood. Di patah-patah lah. Gambar lu patah-patah ya? Patah-patah. Saya suka patah-patah. Kan patah-patah lu gue. Hah? Enggak. Emang gue patah-patah? Enggak kan? Emang sinyal Elang ini yang patah-patah. Ini lu patah-patah, Lam. Ngeyel. Maafkan. Bener ya. SKS. Sistem kebut semalam. Selain kita nggak modal ya, emang susah sih buat modal anak kontrakan. Jawaban kita, Lam. Jawaban kita belum. Kenapa kita nggak pernah ngopi di kayak kedai-kedai kayak gitu? Kenapa? Gue tahu anak kontrakan aja kayak gini tidak modal, tau kan? Ya kan? Coba gue tanya, kopi. Karena kita tahu ya, Lam. Karena kita tahu. Mahal. Iya, kopi kayak gitu tuh mahal. Iya kan? Makanya kita cuma kopi. Iya. Buat makan aja susah. Makan aja nasi telur. Iya kan? Kita lebih memilih kopi sobek. Iya. Kopi sobek. Kenapa ya? Selain kita nggak kuat,
Wow, tidak kuat membeli kopi-kopi apa sih namanya? Kopi-kopi seperti Anda manual brew di Vietnam Drip dan kawan-kawan. Nah, mending kita minum Torabika cappuccino. Iya, ilah. Endorse dulu. Dalgona yang lagi trending sekarang. Lagi trending. Kalau misalnya Dalgona kita pakainya ini, Bro. Apa sih namanya? Kapal Kapi. Kapal Kapi. Nama kopinya Kapal Kapi. Dulu kopi ya. Dapat endorse dari teman saya. Oh. Sebenarnya nggak endorse, dia beli cuma biar di endorse aja. Dia beli. Biar di endorse. Siapa tahu kontennya masuk iklan kan. Ini namanya Amin. Itu kuliner kopi Sumatera Lintong. Kopi Sumatera, tak bacain ya. Arabica, Bu. Kita bacain kopi Arabica. Sumatera Lintong merupakan salah satu jenis kopi Arabica yang tumbuh di dataran tinggi Lintong, Nihuta, yang berlokasi di barat daya Danau Toba, Sumatera Utara. Kopi ini adalah dengan proses giling basah dan disangrai dengan tingkat medium dark. Kopi Sumatera Lintong memiliki karakteristik beraroma rempah, rasa seperti coklat. Nah itu aftertaste-nya. Seperti lemon segar dan memiliki bodi yang kuat. Maksudnya gimana nih? Aku nggak paham, Bro. Jadi itu maksudnya kan Arabica itu kan punya citra rasa yang banyak daripada Robusta. Robusta itu kan flat dia. Rasanya cenderung ke udah gitu doang gitu. Kalau Arabica kan ya yang dikatain tadi ada rempah, ada buah segala macem. Nah itu tadi makanya yang penikmat kopi itu pasti dia pas nyobain V60 atau Kalita atau Aeropress segala macem itu pasti dia ngenikmatin ini muncul nggak sih karakter si kopi tersebut gitu. Rasanya. Semua itu tergantung baristanya juga. Nyajiannya ya. Jadi itu tergantung metode, maksudnya tergantung metode pengajiannya. Ngebuatnya. Pengajian apa penyajian lah? Penyajian. Pengajian lah. Nah, itu kan tadi kan ada medium tuh. Roastingannya medium. Nah, jelas gitu loh, Mak. Sedikit loh. Nah, kenapa kok medium? Karena kopi semakin hitam akan semakin rasanya akan semakin hilang. Jadi citra rasanya akan semakin hilang dan dia cuma ngerasain udah gitu doang gitu. Maksudnya flat doang. Tapi di ngomongnya medium dark. Maksudnya dark medium dari mana? Nah, medium jadi di situ ada light to medium, ada medium to dark, sama dark. Gitu. Jadi di situ mungkin pas di sangrai, pas di roasting dia pakai medium to dark, habis itu di cupping, dirasain sama roasternya. Oh, ini cocok nih. Terus keluar rasa rempah itu. Nah, habis itu supply gitu. Nah, ini yang memproduksi adalah ini belinya di Superindo sih, tapi nggak tahu ini. Belinya dikasih tahu juga. Itu dalam bentuk bubuk atau biji? Bubuk. Jadi di Superindo tuh ini loh. Jadi emang ada tempat kopi khusus kayak gini. Jadi aku kan sama Oki, dia tuh beli kopi ya. Beli kopi kayak gini nih. Bukan dia kopi sobek. Iya. Jadi ada itu kopi sobek juga dong. Bukan. Jadi ada satu tempat yang emang kayak isinya kopi lokal. Jadi isinya kopi lokal semua. Kemarin ada Sumatera, ada Lampung, Ya ada Pokoknya banyak lah.
Bang. Juga bagus, packingnya juga bagus-bagus. Ya kayak ini packagingnya ya. bagus. Nih. Siapa tahu Superindo endorse. Asik. Endorse lah. Ada logonya. Apa sih logonya? Aduh. Jadi pokoknya Aduh. Ini kita sudahinya kapan ini, Mas? BTW nih, Mas. Oh ya udah. Konten kita udah selesai deh. Konten kita sudah selesai. Terima kasih Mas Amru Pratapanjalu. Yes. Sudah meluangkan waktunya. Stay safe. Jaga jarak, jaga kebersihan. Jaga jarak. Harus ya. Iya. Harus mengikuti peraturan, men. Oke. Ya udah. Terima kasih Mas Amru dan segala macam. Terima kasih ilmunya. Sekian saya Alam Dewangga dan Lambang Janamadan. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.